Halo guys, selamat malam. Karena pada hari ini adalah malam hari, saya bikin video. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi wawasan tentang jalur klakson di motor Honda Beat Karbu ya. Di depan kalian sudah ada aki, ada klakson. Klakson dia diambil dari mana sumbernya? Ya pertama itu pasti dari sepul ya. Sepul lari ke mana? Ke kiprok, dan kiprok disearahkan atau dirubah arusnya menjadi DC. Terus dilanjutkan di sini di aki ya. Kalau kalian baru bergabung di channel saya sudah membahas tentang jalur pengapian dari Honda Beat Karbu. Sudah saya jelaskan di situ. Saya sudah jelaskan lagi jalur starter Beat Karbu ya. Silahkan kalian lihat di video saya atau kalian obok-obok di channel saya, silahkan. Oke ya, selanjutnya saya gambar dulu untuk jalurnya. Gak usah hiraukan kertasnya ini kotor ya. Ya saya mohon maaf, adanya cuma ini ya. Pertama kita gambar dulu akinya ya. Aki di sini aki. Nah, kelihatan apa enggak ini? Kelihatan ya. Gak usah hiraukan gambarnya, gambar saya jelek. Yang penting di sini ya Mas Bro. Kita ambil ilmunya saja ya. Gak usah hiraukan gambar saya jelek ya. Ini adalah plus. Di sini adalah min ya. Plus min ya. Karena aki itu adalah DC ya. DC. Tipe arus DC aki itu, atau tipe arus arah, atau DC itu kepanjangan dari direct current. Nah, aki selanjutnya sekring ya. Sekringnya ada dua. Satu itu 15 ampere, satunya lagi 10 ampere ya. Kelihatan apa enggak ya? Kelihatan ya. Nah, setelah sekring ya, saya tulis sekring. Selanjutnya kunci kontak. Nah, selanjutnya saya geser dulu. Selanjutnya setelah kontak ini saklar. Saklar klakson atau horn ya. Biasanya ini lambangnya ya. Lambangnya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah klaksonnya. Nah, ini adalah inputan daya dari klaksonnya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Kita ambil dari aki dulu biar enak. Kenapa saya ambil dari aki? Karena nanti pada suatu saat klakson itu mengalami trouble atau mengalami rusak misalnya. Nah, kalian urut dari akinya ini pasti ketemu. Saya jamin ketemu. Karena simple, nggak terlalu ribet-ribet. Nah, yang ini pertama ini ya. Yang kabel min aki dia nempel ke bodi massa. Biasanya kabel min di Honda Beat dia warnanya hijau, dia lari ke sini, biasanya ke dekat dinamo starter. Biasanya dia jadi satu, masanya di situ.
ya. Ini massa bodi ya. Saya tulis dulu ya. Massa bodi. Massa bodi ya. Jadi ini kabel hijau ya. K hijau. Kabel saya singkat tulisannya K ya. Hijau. Ini hijau. Kalau di Honda hijau, kalau di Yamaha kabel massanya itu hitam, kalau di Suzuki hitam leres putih kabel massanya. Nah, setelah ini kabel plus lari kemana? Kabel plus ini dia lari ke sini. Sini ya. Ke sini. Ke sekring 15 ampere ya. Sekring 15 ampere keluar lagi ke mana? Ke kunci kontak. Nah, ke kunci kontak. Nah, sini ya. Ke kunci kontak. Dia lari lagi ke mana? Ke sini. Sebentar ya. Ke sini ya. Gandeng kabelnya ya, nggak apa-apa, ya udah, nanti pasti bisa. Nih, wah, spidolnya ini mau habis. Nah, terus dia keluar dari 10 ampere ini ya. Dia keluar, ini adalah kabel beban ya, kabel beban ya. Ini lari ke sini ya, ke saklar dulu. Nah, ke saklar dulu. Biasanya ini dicabang, ini dicabang ya, kabelnya ini dicabang. Entah itu menuju ke lampu speedometer depan, entah itu ke switch rem, entah itu ke cuk otomatis dan sebagainya ya. Terus saklar ini dia keluar ke sini. Ke sini ya. Ke sini, ke klakson. Ke klakson ya. Nah, ini satunya lagi dia sini, bentar, ke massa bodi. Ini nempel ke bodi kabelnya ya. Massa bodi pasti kelihatan ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Aki ya, min aki itu kabelnya warna hijau. Kabel plus itu warnanya merah polos ya, merah polos. Di sini ya, lari ke 15 ampere dulu ya. Terus 15 ampere lari lagi keluar dari sekring ini, lari lagi di kunci kontak ya. Kunci kontak setelah dialiri listrik atau dialiri arus 12 volt dari aki, kan ini plus. Keluar dari sekring ini kan plus ya, plus. Terus keluaran dari kunci kontak ini dia plus juga, masih plus juga ya. Masih plus, tapi warna kabelnya dia berbeda ya.
warna kabelnya itu adalah merah leres hitam ya, merah leres hitam, keluaran dari kunci kontak. Merah leres hitam. Merah leres hitam kelihatan ya, masa nggak kelihatan? Nah, merah leres hitam ya. Nah, selanjutnya merah leres hitam ini menuju ke sekring 10 ampere. Nah, setelah keluar dari 10 ampere ini masih arus plus ya. Arusnya masih nggak berubah. Ini cuma di jalurnya saja ya. Dari 10 ampere ini, keluaran 10 ampere dia menjadi kabelnya hitam ya, hitam polos. Hitam. Menjadi hitam ya. Kabel hitam ini adalah kabel beban atau kabel yang seperti saya bilang tadi ya. Terus ini dia nyambung ke sini. Ke saklar klakson ya, ke saklar klakson, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika ini dipencet, kunci kontak sudah dinyalakan. Ini kan teraliri arus plus ya. Arus plus ini ditekan, arus plus ini dia keluar di sini ya. Keluar di sini dan mengaliri yang di klakson ini. Nah, ini warnanya hijau ya, hijau. Massa ya, massa hijau. Nah, dari kabel hitam tadi ya, kabel beban tadi keluar dari saklar ini menjadi kabelnya sini ya, hijau muda. Hijau. Oh, pulpennya mau habis. Hijau muda ya, muda. Nah, hijau muda ini dia masih arus plus dari sini ya, arus plus, dan di sini sudah terkoneksi dengan massa bodi. Jadi cuma klakson ini cuman kabelnya satu ini diberi plus yang warna hijau. Oke ya. Jika masalah seperti ini masih belum paham, silahkan ditanya, nanti saya akan jawab. Nah, jika misalkan klaksonnya nggak bunyi sama sekali. Nah, kalian pertama dulu cek di bagian kabel hijau muda ini, apakah dia keluar arus 12 volt atau tidak. Jika tidak, kalian cek satu persatu mulai dari kabel ini hijau muda dan juga klakson, lari lagi ke kabel hitam, apakah kabel hitam ini mempunyai arus 12 volt setelah kunci kontak aktif ya, setelah kunci kontak aktif. Nah, jika kabel hitam ini tidak mengeluarkan arus 12 volt, cek lagi di bagian sini. Nah, kita cek berurutan biar nanti ketemu penyakitnya di mana ya. Kalian cek di bagian 10 ampere ini apakah sekringnya putus atau tidak. Jika putus, sekringnya pasti arus yang dari kunci kontak ini tidak tersalur sampai di saklarnya klakson. Dia tertahan di sini loh ya. Di sini inputan dari ini sekring 10 ampere. Nah, ketika sekring 10 ampere ini tidak memiliki arus 12 volt atau inputan ini tidak ada arus plus, kalian cek di kunci kontaknya. Nah, biasanya kalau kunci kontaknya nggak bisa atau rusak, pasti semua akan mati semua, mati total. Karena sumbernya dia ada di sini on off-nya ya. Nah, kalau di kabel merah ini tidak ada arus 12 volt, ini adalah arus standby. Arus standby.
Harus standby ya. Harus standby. Jadi tidak dikunci kontak, dia sudah ada arus 12 voltnya. Dari mana Mas? Dari sini, dari aki. Aki sini jalurnya 15 ampere lari ke sini, kunci kontak. Nah ya, paham ya? Oke, mungkin seperti itu ya. Silahkan kalian screenshot, jangan hiraukan gambarnya seperti ini. Ambil ilmunya supaya bermanfaat dan bisa benerin motor sendiri ya. Nah, kalau klakson ini terserah, ini masih baru ya Mas. Nah, masih baru. Ini adalah pin, nanti kalian tancapkan di soketnya nanti ya. Ini tidak memiliki, maksudnya ini silahkan kalian bolak-balik untuk masangnya, tidak apa-apa, tidak masalah. Pasti bunyi. Yang penting klaksonnya ini masih bagus, masih bisa dipakai. Saya tes ya. Kalau kalian masih nggak percaya, ini ada aki ya. Ini masih baru, yang sini saya sayang mau buka, ini masih disegel ya. Nah, ini ada aki bekas, tapi ini masih bagus sekali meskipun bekas. Terserah, ini mau kalian bolak-balik terserah kalau untuk klakson. Nah, ini ya, ini adalah kabel mana nih? Ini kabel plus. Perhatikan baik-baik. Ini kabel plus ya. Kabel plus. Ini saya tancapkan. Dengarkan baik-baik. Kencang sekali ya. Ini saya balik lagi. Saya balik lagi. Yang di sini, yang tadi kan di sini kan plus. Di sini saya pindah ke min. Kelihatan apa enggak? Nah, bunyi kan? Jadi seperti itu instalasi kelistrikannya. Jadi tidak begitu sulit. Jika memang ada saklar atau memang jika ada klakson yang tidak bunyi sama sekali, kalian cek satu persatu di jalurnya, ini pasti ketemu. Saya jamin pasti ketemu ya. Oke, seperti itu tutorialnya. Jangan lupa tekan subscribe, dukung channel ini supaya lebih maju dan saya sering lebih giat memberi tips tutorial lainnya. Oke, salam mekanik otomotif Indonesia. Oke, salam Kuku Ireng. Terima kasih.